Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian semua. Hari ini kita kedatangan motor PGR New dengan kendala yang mungkin cukup klasik bagi para mekanik. Masalahnya yaitu karburator yang terus mengeluarkan minyak ketika disela dan bahkan ketika motor ini dalam kondisi hidup dan berjalan. Minyak yang keluar dari karburator ini berasal dari selang buang yang ada di karburator. Hal ini bukanlah penyakit yang aneh karena hampir 80% dari motor bertipe karburator itu pernah mengalami hal seperti ini. Dan mungkin juga ada kendala lain selain daripada karburator yang sering kencing seperti ini, dan kita akan mencari apakah ada penyebab lain selain kendala karburator yang sering mengeluarkan minyak seperti ini. Dan prosesnya tentu saja kita harus membongkar karburatornya terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan. Dan ternyata di sini kita mendapati ada salah satu dari baut manifold yang mengunci karburator itu sepertinya mengalami dol karena di sini bergerak dan dalam kondisi tidak kencang. Kalau karburator itu tidak kencang seperti ini, biasanya ada kemungkinan derat daripada karburatornya itu mengalami dol, dan ini adalah hal yang lumrah terjadi pada karburator yang telah berusia seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ya, bautnya itu terlihat kendur karena bisa kita gerakkan menggunakan jari tanpa menggunakan alat atau kunci L. Baut ini bisa bergerak. Nah, di sini seharusnya ada dua kendala pada motor ini. Kendala pertama adalah motor ini terus mengeluarkan minyak dikarenakan pelampung daripada karbu yang menekan pada jarum minyaknya itu tidak mengatup atau mengapung, tapi kondisinya tidak cukup tekanan untuk menghentikan minyak yang mengalir, dan akibatnya minyak terus meluap pada karburator dan akhirnya keluar dari saluran buang daripada karburator ini. Dan kendala kedua, motor ini mengalami nyendat ketika dijalankan. Mengapa saya mengatakan motor ini mengalami nyendat? Karena posisi daripada baut karburatornya itu kendur satu, dan di sini bisa kita pastikan proses penarikan minyak atau kompresi minyak pada karburator ini tidak padat dan mengalami kebocoran. Pastinya akan mengalami nyendat karena baut yang kuat atau yang kencang itu hanya satu dan satunya kendur. Dan di sini bisa kita lihat selang membran yang bagian angin kering, jadi kita pastikan membrannya dalam kondisi normal. Membran itu adalah sistem penyedot minyak yang ada pada PGR New ini, atau sering disebut oleh para mekanik atau orang awam itu keran minyak. Pada dasarnya itu sistem kerjanya seperti membran. Dan di sini kita akan membongkar karburator ini untuk memperbaiki bagian atau mengakali bagian yang mengakibatkan motor ini mengalami kencing atau mengeluarkan minyak dari bagian selang buang pada karburator ini. Karena karburator memang dirancang untuk bisa membuang kadar minyak yang berlebih pada mangkuk karbunya untuk menghindari masuknya minyak ke arah lubang klep yang bisa melumuri bagian piston, dan akhirnya motor bisa stuck seperti motor yang mengalami ngejim.
Di sini jika teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir, teman-teman bisa melihat bagaimana cara mengakalin karburator seperti ini, sehingga kalian bisa melakukannya sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada mekanik bengkel, karena teman-teman juga bisa menghemat biaya nantinya ketika kalian mampu untuk melakukan hal seperti ini. Di sini kita lihat karburatornya itu bagian baut coknya sudah rusak ya, atau terbengkas, rusak lah. Jadi motor ini coknya sudah tidak berfungsi lagi. Cuk atau cok minyak adalah bagian pada karburator yang diperuntukkan untuk membantu karburator dalam menyedot minyak dari arah selang dengan menggunakan katup buka tutup yang ada pada stud pada cok daripada karbu ini. Karburator bertipe segi empat seperti ini cenderung lebih aman atau lebih minim kendala ya, ketimbang karburator yang dimiliki oleh Grand atau Supra, tipe karburator yang bulat tabung minyaknya dan hanya menggunakan 2 baut. Di sini dia menggunakan 4 baut. Jika kita lihat dari kondisi minyak yang ada pada tampungan karburator ini terlihat cukup bersih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karburator ini tidak mengalami kendala penyumbatan pada bagian pilot jet dan main jetnya, justru pada pelampungnya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengakalinya. Karena motor ini bermasalah pada bagian pelampung pada karbunya yang mengapung tapi tidak cukup untuk menekan bagian jarum minyak yang mengunci minyak yang datang dari tangki. Nah, ini adalah jarum minyaknya. Ujungnya itu karet, teman-teman. Ujung yang hitamnya itu adalah karet, dan dia menekan ke dalam lubang pada bagian pangkal pelampungnya ya. Dan di sini pelampungnya ini tidak memiliki cukup tekanan untuk menghentikan minyak yang mengalir dari selang ke arah mangkuk tampungan minyaknya. Dan karena kita sudah terlanjur membuka karburator ini, kita akan melakukan servis ringan terhadap karburator ini. Kita akan membuka bagian main jetnya dan membersihkan sela-sela pada lubang-lubang ventilasi pada karbu ini. Kita akan menyemprot pilot jetnya dan juga lubang sirkulasi dari diafragma, lubang jarum minyak. Mungkin ada kotoran, kita harus membersihkannya, dan itu sangat penting karena bisa saja ada debu atau kotoran kerak minyak yang menyumbat pada bagian lubang jarum karbu ini. Karena hal itu memang yang paling sering terjadi. Selain daripada pelampung yang gagal menutup lubang jarum minyaknya, juga biasanya yang sering terjadi itu kerak minyak atau kotoran yang menyumbat pada bagian pinggir lubang pada jarum minyak itu. Dan di sini kita harus menyemprotnya dengan tekanan angin yang cukup supaya kita bisa memastikan bahwa kondisi lubang-lubang pada karburator ini memang sudah benar-benar bersih. Dan karena motor ini berkendala dengan minyak yang sering mengalir atau tidak bisa mengatuk pada bagian pelampung, di sini lidah penekan pada pelampungnya akan kita cungkil sedikit, jangan terlalu banyak karena jarum minyak ini cukup sensitif, karena dia hanya butuh jarak yang sangat sedikit untuk melakukan penekanan terhadap jarum minyak.
itu sangat berdampak cukup besar pada proses ngalirnya minyak ke mangkuk karbu ya. Karena jika kita kelebihan dalam menyongkel lidah daripada penekan jarum ini, bisa mengakibatkan jarum itu malah tertutup sangat rapat dan mengakibatkan minyak tidak bisa mengalir ke dalam mangkuk tampungan, yang mengakibatkan motor ini terasa terlalu irit atau aliran minyaknya terlambat, sehingga motor ini akan sering mengalami mogok, dalam arti ketika tampungan pada karburator ini habis, kita harus mempunyai jeda waktu untuk menunggu minyak itu ngalir dulu ke tampungan karbu ini. Jadi berhati-hatilah dalam memaut lidah pada pelampung ini. Jangan terlalu, cukup sedikit saja sudah cukup, karena tujuan kita di sini hanya untuk menghentikan aliran minyak pada selang buang atau pada pembuangan di karburator ini. Dan hal seperti ini biasanya dikerjakan berulang-ulang, dikarenakan ketika kita memaut lidah daripada penekan jarum minyaknya itu terkadang masih kurang, terkadang juga kelewatan. Jadi kita hanya bisa melakukan tes manual dengan cara memasang, melihat reaksinya apakah masih bocor atau enggak. Dan kita harus memperhatikan apakah minyaknya itu bakalan cukup atau lancar keluar dan menampung pada tampungannya. Karena jika terlalu irit atau pelampungnya gampang menutup, juga akan menimbulkan masalah di mana minyak akan cepat terhenti, sedangkan kuota yang dibutuhkan mesin dalam tampungan mangkuk karburatornya belum mencukupi untuk mengoperasikan motor atau proses berjalan. Seperti yang saya bilang dari awal, ada salah satu baut dari karburator ini yang mengalami dol. Jadi akan kita ganti dengan baut biasa dengan menambahkan join atau lawan berupa mur untuk menggantikan bagian yang dol pada karburator ini. Karena jika tidak seperti ini, saya rasa tekanan dari karburator ini akan mengalami bocor dan akan membuat motor ini mengalami sendat yang disebabkan oleh tekanan dari karburator yang mengalami kebocoran, dikarenakan salah satu dari bautnya itu dol dan tidak bisa mengunci dengan sempurna. Maka dari itu kita wajib mengganti baut seperti ini. Setelah dirasa semuanya telah terkunci dengan baik dan benar, kita akan mencoba untuk menghidupkan motor ini dan melihat apakah sudah bisa kembali seperti semula. Dan di sini bisa kita lihat sudah tidak mengalami kebocoran pada selang buang. Artinya motor ini pelampung dari karburatornya sudah bekerja dengan baik dan sudah bisa mengatup dan tidak menyebabkan kebocoran pada selang buang di karburator ini. Dan dengan demikian pekerjaan ini berarti sudah selesai.
Dan kesimpulan dari masalah yang dihadapi oleh motor ini adalah tidak berfungsinya katup pelampung atau jarum minyak yang ditekan oleh pelampung pada karburator ini itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya banyak penyebab sih, dari tersumbat oleh kotoran atau memang dari lidah penekan jarum minyaknya yang terlalu loyo atau terlalu ke bawah. Ya intinya ini masalah seperti ini adalah tidak bekerja dengan baiknya pelampung minyak, itu saja. Oke, selesai video ini sampai di sini. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Bye bye.